Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang fitur lanjut pada web browser. Nah, ini adalah materi pertama kita di semester 1 ya. Nah, di sini ada gambar beberapa icon web browser. Mungkin di antara kalian sudah tahu ini gambar apa? Kita pelajari lebih lanjut. Sebelum ke materi, di sini kompetensi dasar kita ada aspek pengetahuan ya. Untuk KD pengetahuan, mengenal fitur lanjut pada web browser. Untuk KD keterampilan, membuat laporan tugas dengan paket Office terpadu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis browser dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fitur-fitur pada browser, di sini Google Chrome ya, dengan tepat dan benar. Nah, kemudian ini kita amati gambar di bawah ini ya. Coba kalian amati, apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar di bawah ini? Oke, anak-anak. Nah, ini ternyata adalah gambar icon dari web browser. Ya, oke. Ini ada icon web dari Brave ya. Selanjutnya, sebelahnya ada icon Edge. Oke. Ini adalah icon Opera. Kemudian Mozilla Firefox. Nah, di sini kita sudah kenal pastinya. Ini ada Google Chrome. Oke, begitu ya anak-anak. Sekarang kita lanjut. Web browser. Apa sih web browser? Web browser adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan mengambil, menyajikan, dan melintasi berbagai sumber informasi yang ada di dalam jaringan internet. World Wide Web gitu ya. Sumber-sumber informasi tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk. Misalnya berupa halaman situs, gambar, video, dan infografis atau konten lainnya. Lanjut. Nah, sekarang apa saja fungsi dari web browser? Nah, ternyata ada banyak anak-anak. Jadi beberapa fungsi diantaranya adalah yang pertama, membuka laman website. Nah, itu adalah fungsi dari web browser. Kemudian fungsi yang kedua, memastikan keamanan suatu web. Kemudian yang ketiga, mendukung permintaan data. Nah, yang keempat, mengumpulkan data dan memaksimalkan tampilan. Yang kelima, mendukung penggunaan search engine. Itu ya anak-anak, itu adalah contoh dari fungsi web browser. Oke, selanjutnya kita ke jenis-jenis browser. Nah, diantaranya yang pertama ada Google Chrome. Nah, ini ada gambar icon Google Chrome. Oke, Google Chrome adalah browser yang dikeluarkan oleh Google Inc., yaitu sebuah perusahaan engine terkemuka di dunia. Nah, ini di samping ada tampilan ketika kita melakukan pencarian dengan menggunakan Google Chrome. Nih ya. Oke. Selanjutnya yang kedua ada Mozilla Firefox. Anak-anak, ini kita lihat, ini adalah gambar icon dari Mozilla Firefox. Ini dibuat oleh Mozilla Corporation. Mozilla Firefox adalah satu web browser open source yang dibangun dengan Gecko Layout Engine. Nah, ini ada gambar di samping, yaitu tampilan ketika kita melakukan pencarian menggunakan Mozilla Firefox. Oke, selanjutnya ada Opera. Nah, anak-anak, di sini ada gambar icon Opera ya. Opera dikembangkan oleh Opera Software Company, yaitu salah satu web
browser dan juga internet suite. Nah, jika di Mozilla Firefox punya add-ons, di Opera juga punya, namanya Opera Widgets. Oke, di samping ada tampilan jika kita melakukan pencarian menggunakan Opera. Gitu anak-anak. Kemudian yang keempat ada jenis browser Safari. Oke, ini ada icon gambar ya, Safari seperti ini. Safari dibuat oleh Apple Inc., yaitu perusahaan yang juga memproduksi komputer Macintosh, iPad, dan juga iPhone. Dibangun dengan browser engine WebKit. Nah, WebKit ini adalah browser engine pertama yang lulus tes ACID 3 ya. Nah, seperti ini tampilannya ketika melakukan pencarian menggunakan Safari. Ini anak-anak. Nah, selanjutnya yang kelima ada Internet Explorer. Oke, di sini ada icon Internet Explorer. Windows Internet Explorer sebelumnya dikenal dengan Microsoft Internet Explorer. Bisa disingkat dengan IE atau MSIE ya, yaitu sebuah peramban web dan perangkat lunak tak bebas yang gratis dari Microsoft dan disertakan setiap rilis sistem operasi Microsoft Windows pada tahun 1995. Oke, ini adalah tampilan Internet Explorer. Nah, bisa kita lihat ya. Jenis browser selanjutnya ada Netscape Navigator. Nah, ini ada gambar icon dari Netscape Navigator. Sebelum Internet Explorer, Netscape Navigator merupakan web yang terkenal di era tahun 90-an. Browser ini merupakan salah satu browser tertua ya. Netscape Navigator dibuat oleh Netscape Corporation. Nah, di samping adalah tampilan ketika kita melakukan pencarian menggunakan Netscape Navigator. Nah, kita lanjut materi ya, yaitu fitur lanjut mengenai web browser. Untuk fitur di sini yang kita bahas yaitu fitur dari Google Chrome. Di antaranya yang pertama ada Pin tab. Nah, kemudian yang kedua adalah perhitungan cepat dari address bar. Ini salah nulisnya ya. Kemudian yang ketiga ada drag and drop download. Yang keempat ada mode penyamaran atau incognito. Kemudian yang kelima ada game dinosaurus. Yang keenam ada resource page. Yang ketujuh ada fitur task manager. Kemudian fitur selanjutnya ada application shortcut. Oke, aplikasi nomor 9, fitur nomor 9 ada save as PDF. Kemudian fitur yang ke-10 ada history ya. Nah, selanjutnya nanti kita bahas satu persatu fitur dari Google Chrome. Nah, fitur yang pertama ada Pin tab. Nah, Pin tab berfungsi untuk menjaga tab yang dibuka agar tidak tertutup jika tidak sengaja mengeklik menu close. Nah, ini ya. Ketika kita klik kanan akan ada pilihan Pin tab. Nah, untuk menggunakan fitur ini kamu cukup klik kanan pada tab dan tab conversation akan dibuka. Nah, ini tampilan dari Pin tab. Oke, gitu. Nah, selanjutnya ada fitur perhitungan cepat dari address bar. Address bar dapat berubah menjadi kalkulator. Oke, anak-anak,
ketika menjadi kalkulator, address bar dapat melakukan perhitungan cepat dengan kita mengetik di address bar tersebut. Contohnya ini di sini ada 5 kali 6. Nah, langsung di bawahnya ada hasilnya ya. Nih, 5 kali 6 sama dengan 90. Itu adalah fungsi fitur dari address bar, bisa melakukan perhitungan cepat. Fitur Google Chrome selanjutnya ada drag and drop download. Nah, fitur ini memungkinkan kamu untuk drag file yang telah di-download menggunakan Chrome ke desktop komputermu. Oke, setelah kita download, kita dapat mendrag, kemudian file tadi akan pindah ke desktop komputer kamu. Nah, ini pakai komputer ya. Nah, selanjutnya ada mode penyamaran atau incognito. Incognito adalah mode penyamaran yang bisa kamu gunakan saat berselancar di internet tanpa menyimpan riwayat penelusuran atau history, cookies, data situs, dan informasi yang tersimpan dalam form. Jadi dengan kata lain, incognito ini dapat mengizinkan kamu mengakses situs web sebagai anonim, jadi tidak ada riwayat penyimpanannya. Ya, tampilannya di samping ya, ini. Kemudian ada fitur game dinosaurus. Nah, anak-anak pasti kalian sering menemukan tampilan dinosaurus ya. Nah, itu terjadi jika koneksi internet terputus, maka akan terlihat tampilan T-Rex. Kamu bisa bermain game dinosaurus dengan menekan tombol spasi. Nah, tekan saja, nanti gamenya akan berjalan seperti itu. Fitur selanjutnya adalah resource page. Oke, fitur ini digunakan untuk mengetahui seberapa cepat loading pada browser kamu. Caranya silahkan tekan Ctrl Shift I secara bersamaan. Nah, di sini ada tampilan ketika kita menggunakan fitur tersebut ya. Nah, bisa untuk mengetahui seberapa cepat loading dari browser yang kita gunakan. Fitur selanjutnya ada Task Manager. Oke, ini seperti ini tampilannya. Task Manager juga memungkinkan pengguna untuk menghentikan proses secara paksa. Sebagai contoh, ketika browser sedang digunakan mendadak hang, sehingga tidak dapat merespon gerakan mouse dan keyboard, browser dapat ditutup dengan paksa, yaitu dengan cara mencari namanya di Task Manager, kemudian klik kanan dan pilih End Task atau End Process ya. Itu End Process ini. Misalnya yang diklik yang paling atas. Kemudian pilih End Process. Tuh, maka akan berhenti nanti. Selanjutnya ada application shortcut. Nah, kamu bisa menciptakan aplikasi sendiri dengan aplikasi shortcut ya. Ini adalah tampilan. Nah, ini di bawah ini, di samping adalah tampilan shortcut. Ada beberapa contoh, Google Chrome, dan lain-lain ya. Nah, aplikasi shortcut dapat membantu kamu menghemat waktu dan memudahkan untuk membuka situs-situs yang sering kamu buka. Kemudian ada aplikasi Save as PDF. Fitur ini bisa menyimpan halaman web sebagai file PDF. Caranya dengan klik kanan, kemudian pilih print, kemudian save as PDF. Nah, misalkan ini kita mencari pada Google ya, tinggal klik kanan pada pojok ada 3 titik, kemudian pilih print dan save as PDF. Fitur selanjutnya ada history. Fitur ini digunakan untuk membuka kembali fitur yang sudah ditutup. Caranya dengan klik kanan pada pojok ada 3 titik ya. Nah, lalu pilih history.
pilih history, kemudian akan muncul fitur-fitur yang sudah kamu buka pada waktu lalu. Klik kanan pada pojok 3 titik. Ya, ini seperti tampilan, kemudian pilih history. Nah, di sini akan terlihat beberapa riwayat yang sudah pernah kamu buka ya. Oke, seperti itu. Sekian materi kita kali ini anak-anak. Itu tadi beberapa fitur dari Google Chrome. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut untuk fitur-fitur lain dari web browser. Masih banyak tentunya. Terima kasih pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.